Pelantikan dan pengukuhan lulusan PTT 1 Angkatan ke-28 tahun ajaran 2021-2022 Grand Meranti Hotel, Selat Panjang, 9 November 2022. Pelantikan dan pengukuhan lulusan program terapan dan terpadu 1 tahun PTT 1 Widya Informatika Angkatan 28 tahun ajaran 2021-2022 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Langkah tegak maju. Jalan. Belok kiri. Dah. Berhenti. Gerak. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Bupati Kepulauan Meranti. Untuk mengenang para jasa, para arwah pahlawan yang telah meninggal kita, semoga Allah letakkan di tempat yang mulia di sisinya. Mengheningkan cipta mulai. Pengendingan cipta selesai. Langkah tegak maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Berhenti. Gerak.
Langkah tegak maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kepulauan Meranti yang kami hormati, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti beserta seluruh jajarannya yang kami hormati, Direktur Widya Informatika Selat Panjang beserta staf yang kami hormati, pimpinan perguruan tinggi, para akademisi, kepala sekolah SMA, SMK, MA yang kami hormati, pimpinan perbankan, pimpinan dunia usaha dan industri yang kami hormati, Bapak Ibu tamu undangan, instruktur, karyawan dan karyawati Widya Informatika, para lulusan PTT 1 beserta orang tuanya yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, lulusan PTT 1 angkatan 28 tahun ajaran 2021-2022 telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Komputer Widya Informatika Selat Panjang. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami membuka acara pelantikan dan pengukuhan bagi lulusan PTT 1 pada tanggal 9 November 2022 di Grand Meranti Hotel. Kami atas nama segenap panitia dan seluruh jajaran staf Widya Informatika menghaturkan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati. Dalam acara ini akan kita ikuti bersama upacara pelantikan dan pengukuhan PTT 1 angkatan ke-28 tahun ajaran 2021-2022 sebagai pertanda telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan dan dinyatakan lulus. Pembacaan surat pengukuhan lulusan PTT 1 angkatan ke-28 tahun ajaran 2021-2022 oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti. Lulusan PTT 1 yang akan dikukuhkan dimohon berdiri. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Rabu tanggal 9 November tahun 2022, saya Bupati Kepulauan Meranti dengan resmi mengukuhkan lulusan program terapan dan terpadu 1 tahun angkatan ke-28 tahun anggaran 2021-2022 Widya Informatika Selat Panjang dengan jumlah lulusan dan jurusan sebagai berikut. 1. Akuntansi dan perpajakan 26 orang, ilmu komputer 35 orang, informatika bisnis 6 orang. Kami percaya bahwa lulusan yang dikukuhkan hari ini akan mampu mengemban tugas dan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab, mampu mengembangkan profesi sesuai dengan jurusan masing-masing, serta mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan masyarakat serta bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing saudara Bupati Kepulauan Meranti Haji Muhammad Adil ditandatangani. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Muhammad Adil SHMM.
Lulusan PTT 1 yang baru saja dikukuhkan dipersilahkan duduk kembali. Berikutnya kita ikuti upacara pelantikan dan penyerahan tanda sertifikasi lulus bagi lulusan PTT 1 Angkatan ke-28 tahun ajaran 2021-2022. Kepada nama-nama yang akan kami sebutkan satu persatu agar dapat maju ke depan. Kita mulai dari kelas AKP 01, Ayu Syafitri. Ayu Syafitri dengan prestasi indeks kumulatif 3,88. Desi Safitri. Desi Safitri dengan indeks prestasi kumulatif 3,26. M. Edi Suhendri. M. Edi Suhendri dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Musdanita Saputri. Musdanita Saputri dengan indeks prestasi kumulatif 3,38. Nur Hidayu. Nur Hidayu dengan indeks prestasi kumulatif 3,44. Suci Mauli Tiari. Suci Mauli Tiari dengan indeks prestasi kumulatif 3,20. Umi Radika. Umi Radika dengan indeks prestasi kumulatif 3,20. AKP 2, Cici Cahya Dwi Ananda. Cici Cahya Dwi Ananda dengan indeks prestasi kumulatif 3,38.
Fadil, Fadil dengan indeks prestasi kumulatif 3,32. Ma'rifah, Maghfirah dengan indeks prestasi kumulatif 3,62. Nur Halimatul Asri, dengan indeks prestasi kumulatif 3,30. Ririn Miftahul Jannah, dengan indeks prestasi kumulatif 3,54. Rohana, dengan indeks prestasi kumulatif 3,24. Safit Triana, dengan indeks prestasi kumulatif 3,38. Zuraida, dengan indeks prestasi kumulatif 3,76. Dilanjutkan dari kelas IKP 03, Desti Pujasari. Desti Pujasari dengan indeks prestasi kumulatif 3,34. Devandi, Devandi dengan indeks prestasi kumulatif 2,70. Fatakul Kolbia, Fatakul Kolbia dengan indeks prestasi kumulatif 3,40. Jumina Boru Tambah, Jumina Boru Tambah dengan indeks prestasi kumulatif 3,34. Khoirotun Nanisa, Khoirotun Nanisa dengan indeks prestasi kumulatif
2,78. Masnawati. Masnawati dengan indeks prestasi kumulatif 2,86. Rizka Alvina. Rizka Alvina dengan indeks prestasi kumulatif 3,38. Siti Ngarifa. Siti Ngarifa dengan indeks prestasi kumulatif 3,12. Susanti. Susanti dengan nilai indeks prestasi kumulatif 3,40. Zulfarianti. Zulfarianti dengan indeks prestasi kumulatif 3,82. Dilanjutkan dengan jurusan ilmu komputer dari kelas IK 1, Bitran Antolin. Bitran Antolin dengan indeks prestasi kumulatif 3,20. Farhan Saputra. Farhan Saputra dengan indeks prestasi kumulatif 3,87. Gilang Ramadan. Gilang Ramadan dengan indeks prestasi kumulatif 3,35. Irfan Afandi. Irfan Afandi dengan indeks prestasi kumulatif 3,91. Muhammad Bakri. Muhammad Bakri dengan indeks prestasi kumulatif 3,91. Muhammad Irfan. Muhammad Irfan dengan indeks prestasi kumulatif 3,74.
Muhammad Isrok. Muhammad Isrok dengan indeks prestasi kumulatif 3,30. Mai Henry. Mai Henry dengan indeks prestasi kumulatif 2,80. Rangga Saputra. Rangga Saputra dengan indeks prestasi kumulatif 3,02. Samsir. Samsir dengan indeks prestasi kumulatif 3,70. Sela Melianti. Sela Melianti dengan indeks prestasi kumulatif 2,91. Kita lanjutkan dari kelas IK 02. Auzalia Ramadini. Auzalia Ramadini dengan nilai indeks prestasi kumulatif 3,70. Dedean Bangga Putra. Dedean Bangga Putra dengan indeks prestasi kumulatif 3,50. Erni Supiana. Erni Supiana dengan indeks prestasi kumulatif 3,74. Vito Vitanto. Vito Vitanto dengan indeks prestasi kumulatif 3,78. Husnul Khotimah. Husnul Khotimah dengan indeks prestasi kumulatif 3,48. Ila Nurjana. Ila Nurjana dengan indeks prestasi kumulatif 3,57. Khairul Ramadan. Khairul Ramadan dengan indeks prestasi kumulatif 3,91.
Kurnia Wandi. Kurnia Wandi dengan indeks prestasi kumulatif 3,63. Muhammad Effendi. Nelly Asti. Nelly Asti dengan indeks prestasi kumulatif 3,26. Riana Lisa. Riana Lisa dengan indeks prestasi kumulatif 3,43. Santoso Utomo. Santoso Utomo dengan indeks prestasi kumulatif 3,09. Suryani. Suryani dengan indeks prestasi kumulatif 3,72. Yoga Andrian. Yoga Andrian dengan indeks prestasi kumulatif 3,57. Dilanjutkan dengan kelas IK 3. Bayu Mardiansyah. Bayu Mardiansyah dengan indeks prestasi kumulatif 3,15. Cahyo Utomo. Cahyo Utomo dengan indeks prestasi kumulatif 3,91. Aya Rasidi. Muhammad Aya Rasidi dengan indeks prestasi kumulatif 3,09. Muhammad Saik Safik. Muhammad Said Safik dengan indeks prestasi kumulatif 3,70. Muhammad Husna Amal. Muhammad Husna Amal dengan indeks prestasi kumulatif 3,83. Nurul Syazwani. Nurul Syazwani dengan indeks prestasi kumulatif 3,48.
Riwinda, Riwinda dengan indeks prestasi kumulatif 3,30. Suci Suryana, Suci Suryana dengan indeks prestasi kumulatif 3,15. Dilanjutkan di kelas terakhir IB 01 Alfu Fadli Aulawi, Alfu Fadli Aulawi dengan indeks prestasi kumulatif 3,85. Muhammad Aidil, Muhammad Aidil dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Nur Atika, Nur Atika dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Ramadan Aji Nugroho, Ramadan Aji Nugroho dengan indeks prestasi kumulatif 3,85. Rifki Firdiansyah, Rifki Firdiansyah dengan indeks prestasi kumulatif 3,85. Rizka Juliana, Rizka Juliana, Rizka Juliana dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Selanjutnya, sampailah kita pada pengumuman pemuncak pada masing-masing jurusan. Untuk itu, akan kami bacakan surat keputusan Direktur Widya Informatika Selat Panjang. Surat keputusan nomor .2 1033/01 strip WI /11/2022. Direktur Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja Widya Informatika Selat Panjang setelah mengingat dan seterusnya menimbang: 1.
Laporan dari Instruktur Wali PTT 1 Widya Informatika Selat Panjang tanggal 20 Oktober 2022 perihal nilai akhir warga belajar PTT 1 angkatan ke-28 tahun ajaran 2021-2022. 2. Laporan dari Ketua Jurusan Ilmu Komputer, Jurusan Akuntansi dan Perpajakan, dan Jurusan Informatika Bisnis PTT 1 Widya Informatika Selat Panjang tanggal 24 Oktober 2022 perihal ujian akhir dan evaluasi akhir dari pengelompokan nilai warga belajar PTT 1 angkatan ke-28 tahun ajaran 2021-2022 memutuskan menetapkan 1. Warga belajar PTT 1 yang berprestasi tertinggi adalah 1 orang dari jurusan akuntansi dan perpajakan, 1 orang dari jurusan ilmu komputer, dan 1 orang dari jurusan informatika bisnis. 2. Warga belajar PTT 1 yang berprestasi tertinggi berhak atas surat keterangan sebagai pamuncak dan piagam penghargaan dari Widya Informatika Selat Panjang. 2. Warga belajar PTT 1 yang berprestasi tertinggi adalah seperti dalam lampiran surat keputusan ini. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dipedomani. Ditetapkan di Selat Panjang pada tanggal 9 November 2022. Widya Informatika, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja, tertanda Iswanto SE MM MSc, Direktur. Lampiran surat keputusan nomor .2 1033/01/WI/11/2022 kepada nama-nama yang akan kami sebutkan diharapkan untuk maju ke depan didampingi orang tua atau wali. Lulusan PTT 1 angkatan ke-28 tahun ajaran 2001-2022 dengan prestasi tertinggi atau pemuncak adalah sebagai berikut. 1. Dari jurusan akuntansi dan perpajakan diraih oleh Muhammad Redo. 2. Jurusan ilmu komputer dan pemrograman diraih oleh Cahyo Utomo. 3. Jurusan Informatika Bisnis dan Kewirausahaan diraih oleh Muhammad Aidil. Untuk wali dari anak kita Redo, apakah ada orang tuanya yang hadir atau walinya? Untuk diketahui bersama, kita memiliki 3 lulusan pemuncak dengan prestasi nilai tertinggi dan juga memiliki lulusan terbaik lainnya. Berikutnya kami akan panggilkan lulusan terbaik kedua, 3 dan seterusnya. Silakan langsung maju ke depan. Terbaik kedua dari akuntansi dan perpajakan, M. Edi Suhendri. Ya, hanya peserta didiknya saja. Terbaik kedua dari ilmu komputer, Muhammad Bakri.
Terbaik ketiga dari ilmu komputer, Irfan Afandi. Terbaik keempat dari ilmu komputer, Khairul Ramadan. Terbaik kedua dari informatika bisnis, Rizka Juliana. Terbaik tiga dari informatika bisnis, Nur Atika. Kepada yang terhormat, Bupati Kepulauan Meranti didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti beserta Direktur Widya Informatika dimohon kesediaannya untuk menyerahkan plakat dan piagam penghargaan kepada para lulusan terbaik. Baik, selanjutnya dimohon kesediaan kembali dari Bupati Kepulauan Meranti untuk memberikan piagam penghargaan kembali untuk lulusan terbaik 2 hingga seterusnya. Kepada para lulusan dipersilakan duduk kembali. Ya, 3 pemuncak tadi. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, Mas cintamu terkenang. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, Mas cintamu terkenang. Bintang gunung sawah Simpanan kekayaan, ibu sedang lara, merintih dan berdoa.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Kepulauan Meranti, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Direktur Widya Informatika, beserta lulusan terbaik dengan orang tuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan dan laporan Direktur Widya Informatika Selat Panjang. Kepada yang terhormat Bapak Iswanto SE MM MSc, kami persilakan. Yang kami hormati Bapak Bupati Kepulauan Meranti, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi, para akademisi, kepala SMA, SMK, MA, yang kami hormati pimpinan perbankan, pimpinan dunia usaha dan industri. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, instruktur pendidik dan tenaga kependidikan, karyawan dan karyawati Widya Informatika, beserta warga belajar PTT 1 Widya Informatika dan orang tuanya yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bersama-sama berada di tempat yang berbahagia ini dalam rangka acara pelantikan dan pengukuhan lulusan program terapan dan terpadu 1 tahun atau kami singkat PTT 1 Widya Informatika angkatan ke-28 tahun ajaran 2021 dan 2022. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Kepulauan Meranti, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Meranti yang telah menyempatkan diri untuk memenuhi undangan kami dan berada di tengah-tengah kita. Juga kepada Bapak Ibu pada undangan, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran pada acara ini. Program terapan dan terpadu 1 tahun atau kami singkat PTT 1 Widya Informatika terdapat 4 jurusan pilihan. 1. Akuntansi komputer, akuntansi dan perpajakan berbasis komputer. Yang kedua, ilmu komputer dan pemrograman. Yang ketiga, informatika bisnis dan pendidikan kewirausahaan. Yang keempat, administrasi perkantoran modern. Jadi ada 4 jurusan. Pendidikan dan pelatihan program terapan dan terpadu 1 tahun PTT 1 angkatan 28 tahun ajaran 2021-2022 mulai belajar efektif tanggal 26 Juli 2021 dengan total siswa sebanyak 87 orang. Sesuai dengan keinginan pilihan peserta didik, terdapat 35 peserta memilih jurusan akuntansi dan perpajakan berbasis komputer. 45 peserta memilih jurusan ilmu komputer dan pemrograman. 7 peserta memilih jurusan informatika bisnis dan pendidikan kewirausahaan. Jadi totalnya semua 87. Setiap peserta didik yang mengikuti pendidikan dan pelatihan program terapan dan terpadu 1 tahun atau PTT 1 Widya Informatika akan melalui tahapan pendidikan sebagai berikut. 1. Pendidikan semester 1 dimulai tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 11 Desember 2021. Ujian semester 1 mulai dilakukan tanggal 13 Desember sampai 22 Desember 2021. Kemudian masuk pendidikan semester 2 mulai pendidikan tanggal 3 Januari tahun 2022 sampai dengan 18 Juni 2022. Ujian semester 2 dimulai tanggal 20 Juni 2022 sampai 29 Juni 2022. Pelantikan lulusan dilaksanakan pada hari ini Rabu tanggal 9 November 2022. Dari total peserta didik sebanyak 87 orang yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan pelatihan dengan baik sampai dengan akhir pendidikan semester 2 adalah berjumlah 67 orang. Jurusan akuntansi dan perpajakan berbasis komputer total siswa 35 orang, lulus 26 orang.
Lulusan akuntansi komputer diharapkan punya kompetensi menjadi seorang tenaga pembukuan, staf akunting, operator komputer akuntansi, atau staf divisi keuangan dan perpajakan. Kemudian jurusan ilmu komputer dan pemrograman total masuk 45 orang, lulus 35 orang. Lulusan ilmu komputer diharapkan punya kompetensi menjadi seorang pemrograman, operator komputer, teknisi komputer, atau staf labor, dan berpeluang besar berwira swasta di bidang dekayasa perangkat lunak atau perangkat keras. Kemudian yang ketiga, jurusan ilmu informatika bisnis atau pendidikan kewirausahaan, total masuk 7 orang, lulus 6 orang. Lulusan informatika bisnis dan kewirausahaan diharapkan punya kompetensi menjadi seorang entrepreneur atau operator komputer dan berpeluang besar membuka usaha mandiri atau berwirausaha. Program terapan dan terpadu 1 tahun PTT 1 Angkatan 1 dimulai tahun 1995 sampai tahun 2002 ini telah memasuki angkatan ke-29. Mulai angkatan pertama sampai dengan angkatan yang ke-28 yang baru diwisuda, kami telah berhasil meluluskan sebanyak 3.722 orang. Hubungan dan komunikasi antara kami dengan lulusan masih tetap terbina dengan baik. Walaupun dari jumlah sebanyak itu, tidak semua lulusan berada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Terjalinnya komunikasi dengan alumni didasarkan atas sistem informasi manajemen yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui sosial media atau medsos. Dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah berhasil membangun satu aplikasi di Android, itu ada Play Store, Anda bisa buka, itu ada aplikasi Widya Informatika. Itu buka, di situ ada aplikasi, itu adalah komunikasi antara kita dengan siswa, mulai dari materi pembelajaran, nilai, segala macam informasi sampai pendaftaran registrasi ada di aplikasi Android itu. Kami punya perhatian serius terhadap alumni, sebab selain membina hubungan baik, kami juga selalu memantau sejauh mana konkretnya mereka dalam mengimplementasikan skill yang sudah dikuasai dan bagaimana respon dunia usaha dan industri terhadap kualitas lulusan. Inilah yang membuat Widya Informatika survive, mempertahankan eksistensinya selama 30 tahun berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia. Jadi kita setahun lagi sudah ulang tahun ke-30 di Bumi Meranti ini. Kami punya perhatian serius terhadap alumni, sebab selain membina hubungan baik, kami juga selalu memantau sejauh mana konkretnya mereka dalam mengimplementasi skill yang dikuasai. Untuk merancang sebuah kurikulum dan sistem pembelajaran yang tetap up to date sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri dengan lompatan teknologi yang luar biasa cepat, terlebih era revolusi industri 4.0, di mana penguasaan teknologi informatika menjadi kebutuhan mutlak untuk bersaing di era pasar global. Kami senantiasa mempertajam divisi penelitian dan pengembangan atau Litbang. Hasil kerja divisi Litbang membuat kami yakin sampai saat ini apa yang kami sajikan kepada peserta didik masih sangat relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Artinya ilmu dan keterampilan yang mereka kuasai dapat diaplikasikan langsung di tempat bekerja. Melalui program peningkatan sumber daya manusia pula, Widya Informatika mempersiapkan seluruh jajaran pendukungnya agar senantiasa siap memberikan pendidikan dan pelatihan terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan dapat pula diserap sebagai kiat-kiat yang pragmatis untuk direalisasikan di lapangan kerja. Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dunia usaha dan industri atas sambutan baik dan semakin percaya akan mutu lulusan Widya Informatika untuk diterima bekerja di perusahaannya. Tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti yang senantiasa telah membimbing dan memberi arahan kepada kami. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Bupati yang telah
memberikan bimbingan dan arahan kepada kami. Dan kepada seluruh jajaran instruktur kami, karyawan dan karyawati Widya Informatika atas kerja keras dan dedikasinya untuk pengembangan Widya Informatika. Kepala alumni PTT 1, harapan kami semoga dengan bekal ilmu dan keterampilan yang telah Anda peroleh di Widya Informatika menjadi bekal untuk merintis masa depan yang baik sesuai dengan harapan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing Anda. Selamat mengabdi kepada nusa, bangsa dan negara, serta jagalah kehormatan diri dan keluarga dalam mencapai cita-cita. Salam, sekian dan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Iswanto SEFM MSc, Direktur Widya Informatika Selat Panjang. Marilah kita ikuti bersama sambutan dan pengarahan dari Bupati Kepulauan Meranti. Kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Adil SHMM, kami persilahkan. Ramai orang menangkap ikan. Ikan ditangkap pakai belat. Lulusan Widya Informatika saya kukuhkan menuju Meranti cerdas dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Direktur Widya Informatika Komputer Bapak Iswanto SEMM MSc beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua Basarnas Kabupaten Kepulauan Meranti Pak Kiai Marjio, Kepala Dinas yang diwakili oleh siapa ya? Pak Muhammad Usni, Kabak Kesra, selanjutnya yang saya hormati para orang tua apa nih? Orang tua peserta didik. Tadi saya melihat wajahnya berseri-seri. Orang tuanya dulu karena anaknya sudah lulus. Berarti beban pertama sudah selesai. Ini SPP-nya berapa nih? Kuliah sampai selesai? Wah, ini banyak juga nih kalau zaman sekarang tadi. Apalagi zaman COVID-19. Kerja tak bisa, kemana-mana susah, tapi masih tetap bisa menyekolahkan putra putri terbaiknya. Tepuk tangan dulu. Jasa orang tua terhadap anaknya tak bisa dinilai dengan benda atau apapun juga. Anak-anakku semua selepas ini tunjukkan kepada orang tua bahwa kita akan lebih baik lagi sesuai dengan harapan orang tua kita semua. Selanjutnya yang saya hormati segenap sivitas akademika, para pengajar dan staf Widya Informatika Komputer Selat Panjang, terutama Mas Budi. Mana tadi Mas Budi ya? Nah itu.
Saya ini, Bu, ini saya cerita dulu. Saya ini dulu ngetiknya di tempatnya Pak Awi ini dulu. Jendik saya ini sampai ini jendik apa namanya? Kelingking ini sampai kesel aku. Ini itu setiap hari 1, 2, ini terus kerjanya. Pokoknya begini, suruh tekan ini. Terus gini, ini di tempatnya Awi. Yang ngajarkan itu si Budi. Ini tahun berapa itu Pak Awi? Waduh, pokoknya sampai kelengking saya sampai kesel. Kayaknya saya ini nggak bisa jadi tukang ketik kayaknya. Nggak selesai saya. Tapi saya dengar tadi sampai 30 tahun mempertahankan pendidikan di Meranti, luar biasa Pak Iswanto. Pemerintah mengucapkan terima kasih. Selanjutnya yang saya banggakan para lulusan program terapan dan terpadu 1 tahun PTT 1 Widya Informatika Komputer angkatan ke-28. Kawan-kawan FES dan hadirin yang saya muliakan, izinkan saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat menghadiri atau mengikuti acara pelantikan dan pengukuhan alumni Widya Informatika Komputer angkatan ke-28 tahun ajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat, cerah, wajahnya semangat pokoknya. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita semua. Amin. Selawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dengan harapan kita semua mendapatkan syafaatnya dunia dan akhirat. Amin. Saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Meranti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Widya Informatika Selat Panjang, wabil khusus Pak Iswanto dan seluruh pengajar, karena banyak memberikan kontribusi terutama tentang SDM di Kabupaten Meranti. Ini tepuk tangan dan aplaus dulu. Ini sesuai dengan visi dan misi Bupati Wakil Bupati mewujudkan Meranti maju, cerdas dan bermartabat. Tapi ada lagi, menurut pendapat saya, perlu saya tambahkan Pak Iswanto, bahwa setelah ini karena Bupati punya visi dan misi mewujudkan Meranti cerdas itu menguliahkan 5.000 sarjana S1, 500 master, 200 orang doktor. Satu desa wajib 50 sarjana S1, 5 master, 2 doktor. Sekarang saya sudah MOU 30 perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa, Sumatera. Silakan nanti setelah ini boleh kuliah. Untuk berprestasi, tadi saya melihat ada yang nilainya 4 ya tadi. Silakan mau ke UGM, monggo. ITB silakan, Unpad, silakan, kemana aja. Itu yang tak berprestasi. Kalau nanti tembus di UGM, makan, tempat tinggalnya, kuliahnya gratis. Asal tembus saja. Apalagi di UI. Karena ini memang sulit. Pak Bupati tidak akan pernah mengeluarkan rekom
Karena ini takut disalahgunakan. Nanti takutnya keluarga bupati, keluarga sekda, keluarga kepala dinas, hantu belau semua. Tidak boleh. Pokoknya siapa yang lulus di sana, bupati akan siapkan tempat tinggal, makannya juga ditanggung, termasuk uang kuliahnya semua. Oh, Bapak Ibu tak mau ke sana, tak bisa. Di Pekanbaru ada Undri, ada Lancang Kuning, ada apa lagi? Ada Uwir, ada UIN, ada apa lagi? STIMIK, ada Politeknik, Kaltek. Iya, betul ya. Banyak sekali. Nah, ini boleh masuk ke sana. Oh, di sana juga susah, bingung. Di Meranti juga ada. Ada Stikip Meranti, mau jadi guru, mau jadi pengajar. Ada STIE, ya, STIE, mau jadi guru agama. Ada Institut Teknologi Sains Meranti. Meranti membutuhkan 2.500 sarjana peternakan untuk mewujudkan swasembada daging kambing, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam. Adik-adik semua, anak-anakku semua, dilihat untuk melanjutkan. Dilihat program kepala daerahnya. Kuliahnya jangan sembarang-sembarang. Supaya apa? Supaya pulang atau siap kuliah bisa langsung diterima. Kalau lulusan ini 1 tahun ini nanti gajinya kecil, Pak. Karena belum sarjana. Tapi ini udah bagus nih. Bapak sudah melakukan program, sudah ikut program pemerintah dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia. Di Meranti butuh sarjana pertanian, 1 rumah wajib ada 1 sarjana komputer. Karena apa? Karena tidak ada lagi sekarang yang tertinggal tentang informasi. Silakan, ini yang maunya. Saya nggak ngerti ini kan ada yang IPA, ada yang IPS ya. Silakan mau kemana. Selanjutnya, kalau di sini sekolahnya kalau di ITS uang pendaftaran administrasi 250.000, uang baju alma mater 400.000. Kuliahnya sampai selesai, gratis. Tidak pakai bayar selama 4 tahun. Silakan, mau jadi guru ada, Stikip Meranti, mau jadi guru agama silakan. Kita butuh juga Meranti, Pak Iswanto, sarjana ilmu perikanan. Kita butuh 1.000 untuk bagaimana, karena Meranti sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat Kampung Kakap Putih. Ini 1 tahun akan memproduksi 2.750 ton. Pemerintah pusat menganggarkan 200 miliar ke Meranti. Nih, jangan takut jadi sarjana perikanan. Kita di Meranti baru ada 65 sarjana perikanan. Masih banyak, kurangnya masih 935
sarjana. Ini kalau nanti kita menghasil ikan, ini banyak nanti pekerjaan. Ini Pak Iswanto, jadi buat kolam ikan besarnya 30 kali 40 itu bisa menghasilkan 96 juta. Itu buat kolam ikan tuh, pakai kolam ikan saja. Ada tanah, bisa masuk air asin, nanti pemerintah daerah bantu bibitnya. Ingat ini, pemerintah daerah bantu bibitnya. Nanti pemerintah daerah juga menyiapkan, ini pemerintah daerah ada 9.500 UMKM pinjam uang di Bank Rio Kepri 5-20 juta tidak pakai bunga selama 2 tahun. Pemerintahan Meranti menganggarkan untuk bunganya tahun 2023 5 miliar rupiah. Tadi saya ada baca di apa? Ini apa? Di sini urusan apa? Bisnis ya. UMKM. Silakan. Supaya tidak ada pengangguran. Cara menjualnya ya kita tidak perlu buat toko ini, pakai ini. Tadi Pak Iswanto sudah menyampaikan ke kita. Tidak pakai bunga selama 2 tahun. Jadi kalau melihara ikan kakap putih itu 30 kali 40 buat kolamnya, diisi, nanti bupati akan isi anak ikannya. Makannya nanti dari pinjam uang di Bank Rio Kepri. Habisnya cuma 16 juta untuk beli pakan, dapatnya 96 juta. Pemasaran sudah disiapkan. Nah, kalau mau yang perikanan, kalau mau menjadi peternak, ini kemarin sudah disahkan BUMD-nya. Selanjutnya BUMD akan disubsidi oleh pemerintah daerah 15 miliar nih tahun ini, Pak. Yang 5 miliar ini akan ada penggemukan sapi. Dan selanjutnya ada nanti ini rencana beli beko alat berat 20 unit. Nah ini juga sumber kerja. Nanti setelah itu BUMD akan pinjam uang di Bank Rio Kepri atau di mana 50 miliar untuk beli sapi 5.000 ekor. Satu orang melihara 10 ekor. Karena kita mau buat orang Meranti jadi orang kaya. Tidak mau ngasihnya 2 ekor. 2 ekor tak bisa kaya kita, Pak. Satu orang 20 ekor. Betina semua. Induk sapi. Baru dipelihara 1-2 bulan, nanti dia akan kawin suntik. Enggak perlu pejantannya, kawin suntik. Sudah nanti beranak sapinya, anaknya diambil oleh pemelihara, induknya diberikan kepada 1 orang lagi. Terus bergulir sampai 5-6 kali. Baru nanti induk sapinya diambil sama pemerintah atau BUMD, dipotong, dagingnya dijual, uangnya kembali semula ke pemerintah daerah atau BUMD. Itu sistemnya begitu. Siapa mau jadi orang kaya ternak sapi? Silakan. Ada lagi kambing
Satu orang akan dikasih 20 ekor. Pokoknya mau dijadikan orang kaya, cuma bau kambing lah sedikit. Bapak Ibu, anak-anak semua, kita jangan Jangan alergi dengan pekerjaan begini. Yang penting duit. Kerja wajib rapi, ini duitnya nggak dapat ya apa? Kadang-kadang anak meranti gaji 780.000 pun dikejar-kejar. Honorer katanya, betul? Ngapa begitu? Jangan Pak. Seharusnya pegawai negeri pun nggak mantap Pak. Di luar negeri itu orang nggak mau masuk pegawai negeri, nggak mau. Orang semua bisnis to bisnis. Pegawai negeri kan sudah tahu kita gajinya. Pertama terima 3.500.000. Nggak ada. Kalau niatnya nanti ini begini mau jadi pegawai atau mau apa, wah itu salah. Sekarang tidak begitu. Sekarang dengan keahlian ini jadi apa nih anak sekarang ini jadi YouTuber ya. Itu gajinya pakai puluhan juta. Gara-gara main ini. Nah semua sebab ini IT. Jual ini kita ada pelatihan kita. Jangan anak-anak nanti kejarnya yang honor yang 780.000. Ini tahun 2023 S1 gajinya 2 juta, D3 gajinya 1.500.000, SMA atau yang lainnya gajinya cuma 1 juta. Tidak boleh duduk di kantor. Yang tamatan SMA cleaning service, tamatan SMA pengamanan. Tak bisa, pemerintah tidak boleh lagi. Wajib sarjana, apalagi guru. Sebetulnya guru itu 2014 wajib sarjana, tapi di Meranti ya karena begitulah. Makanya kalau anak-anak semua, anakku semua berpikir kuliah ini mau jadi pegawai, menurut pendapat Bupati dikurungkan niatnya. Bukan untuk itu. Kuliah untuk mencari ilmu, memperdalam ilmu. Ini kemarin 9 juta ya, hampir 9 juta selesai ya. Saya tak bisa bantu karena belum. Ini Kabak Kesanya tukang bayar Pak Tegak Pak. Ini udah 30 perguruan tinggi, ini tukang bayarnya. Kalau warga biasa, wira swasta itu. Tapi kalau PNS beda lagi. Meranti kita ada ngirim warga kita satu ke Republik Ceko. Makannya aja 600 juta. Untuk makan saja. Sekarang nilai beliau terbaik di Republik Ceko. Warga Tanjung Sama. Ini kita mau persiapan. Kalau yang Tanjung Sama ini orang kita Padang, tapi keturunan lahirnya di Tanjung Sama. Ini ke depan kita mau kirim lagi satu orang warga kita, orang KKS, keluarga besar Sulawesi Selatan, orang kita Bugis, Ramahwati, Kabak Umum Kabupaten Meranti. Ini mau kita kirim ke Belanda. Sekarang lagi persiapan tupel Pak Iswanto. Mau kita kirim ke Belanda. Biar apa? Biar buat perda dan peraturan bupati di Kepulauan Meranti tidak bolak-balik diganti. Sekali buat selamanya berlaku. Jadi uang APBD itu banyak dimanfaatkan yang lain. Itu. Ini kita mau kirim. Ini tak tahu nih Belanda itu berapa. Mungkin ya 1 miliaran atau 2 miliaran. Ini perlu saya sampaikan kepada para ibu dan anak-anakku yang baru selesai lulus. Ini
Kalau kerja tamatan memang bisa kerja tapi gajinya UMR kan. Tapi kalau ini semua sudah pada sarjana S1, S2 bahkan sampai S3 ini luar biasa. Karena meranti membutuhkan SDM. Itu yang nilainya 4, kalau bisa ngambil kuliahnya itu di ITB atau di UGM atau di UI. Kita sudah siapkan, kita sudah MOU, nanti hubungi Pak Kabak Kesrat. Itu sudah clear semua. Tapi Bupati sekali lagi tidak mengeluarkan rekomendasi. Ayo memang betul-betul yang berkualitas. Bapak Ibu serta saudara sekalian, anak-anakku yang saya banggakan. Tadi maaf saya terlambat. Orang ini tidak pada berani memberitahu Pak Bupati. Saya sudah 3 malam ini berturut-turut, pulangnya jam 2 terus. Ini terakhir nanti malam di Desa Mengkiro dalam rangka Hall Syekh Abdul Qadir Jalani, supaya negeri kita ini selalu mendapatkan keberkahan. Itu makanya kita dikuatkan solawatnya, zikirnya, supaya memang betul-betul diturunkan ke Meranti itu duit yang banyak, supaya kita bisa bangun Meranti dengan cepat. Di samping itu yang Bapak Ibu sekalian, pesan Pak Bupati, adik-adikku, anak-anakku semua, setelah sholat fardu atau sunnah, kiranya didoakan Kabupaten Kepulauan Meranti, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, seluruh OPD dan para Pak Kiai, semua sudah melakukan yang terbaik kerja. Mohon kiranya Bapak itu cuma bantu doakan saja, supaya pejabat-pejabatnya istiqomah. Hasil bumi Meranti itu semakin melimpah ruah. Ini perlu saya ketahui, sampaikan juga. Meranti itu punya 222 sumur minyak. Sekarang mau dibor lagi 19 sumur minyak. Tapi apa yang terjadi dalam penghitungan minyak itu, kita masih kecil. Kita hampir menyumbang 4 triliun rupiah ke pusat. Kotor nih. Kita cuma dapat kebagian tahun 2022 ini 113 miliar. Tahun depan kita kebagian 115 miliar. Pak Bupati lagi buat gerakan merajuk, diundang rapat, tidak mau. Semua pegawai kita perintahkan tak usah pergi. Perintah Bupati. Sampai semalam Pak Iswanto, Pak Bupati ditelepon Menteri Dalam Negeri. Telepon marah-marah. Tidak apa-apa marah. Yang penting jangan marah dengan bawahan saya. Marah langsung dengan bupatinya. Ini bentuk bahwa saya selaku bupati dizolimi oleh undang-undang itu. Undang-undang ini bukan undang-undang zamannya Pak Jokowi. Undang-undang ini undang-undang sebelumnya. Bagi hasilnya kurang pas untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Mengapa? Karena Meranti berdasarkan Badan Pusat Statistik miskin 25,68% miskin dari 12 kabupaten, dan termiskin di Sumatera itu Meranti. Makanya saya pertanyakan, lah orang miskin kok nggak dapat bantuan? Kalau orang di Meranti yang menerima bantuan dari Pak Jokowi, PKH-nya aja sudah 20.000 PKH, 28.000 BPNT, BLT-nya 26.000. Sekarang penerima bantuan dari pemerintah pusat Pak Jokowi 75.039 orang. Itu dari pusat. Kita tidak diberi itu.
Seharusnya orang miskin penerima minyaknya banyak. Masa kita miskin kita bantu orang yang kaya? Nah ini undang-undang ini yang mau Pak Bupati gugat. Kita mau lawan tuh. Jika perlu kita mau judicial review undang-undang itu di mahkamah. Mau ketemu pejabat susah. Kita merajuk telepon, wah aku tuh yang suka bupatimu, suka yang begini. Ketemu susah, buat action. Ini kalau zaman saya dulu, tahu tak banting memang gitu. Karena tidak adil, tidak memberikan bantuannya itu tak pas. Masa orang miskin, kabupaten miskin bantu kabupaten yang kaya? Kalau kabupaten kaya itu bantu Meranti, tak pas, betul tuh. Kita kemarin Bapak Ibu, Bapak Bupati mau menerima dikasih penghargaan dari SKK Migas. Karena kita daerah penghasil minyak. Itu rapat di Medan tanggal 28. Bupati tidak mau menerima penghargaan itu. Bupati mau menerima duit yang banyak, yang punya Meranti. Saya tidak minta dengan pusat, punya Meranti yang mau kita minta. Karena menurut pendapat saya baginya itu tidak adil. Bukan karena namanya adil, bukan. Ini Pak, alhamdulillah Bupati sudah surati Pak Presiden untuk audiensi. Bupati sudah surati Menteri Keuangan. Alhamdulillah semalam Pak Menteri Dalam Negeri menyurati kita. Menelepon saya. Lewat mana? Mas Yus ada tuh, lewat protokol. Ajudannya Pak Menteri telepon Herman ke saya, langsung ngobrol. Akan difasilitasi untuk ketemu dengan beliau langsung. Alhamdulillah. Rupanya ada juga untungnya tuh merajuk. Sebetulnya kita tak boleh merajuk, lemah. Tapi ini enggak apa-apa. Daripada rakyatku susah semua. Mudah-mudahan ini saya dapat informasi semalam juga, kita siap untuk diterima oleh Menteri Keuangan Pak Kiai Hajimanto. Kalau kita sudah diterima dengan Bu Menteri Keuangan, nanti kita bisa berdebat tentang data dan kenyataan. Mudah-mudahan bisa kita diminta tambahan uang kita. Tapi kalau tak bisa, kita akan ketemu di pengadilan, kita akan ketemu di mahkamah. Saya mohon doanya daripada Bapak Ibu semua, warga Kabupaten Kepulauan Meranti, cukup doakan saja, biar kami yang selaku kepala daerah yang berjuang di sana. Siap Bapak Ibu? Semangat lah ya pokoknya. Cuma doakan saja. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Pak Swanto yang saya banggakan, yang adik-adik, anak-anakku yang saya cintai, sekali lagi selepas ini jangan kerja dulu, nanti gajinya kecil, kuliah dulu. Mau pilih di mana? Mau jadi guru di sini, guru agama di sini, ITS-nya juga ada, silakan menyesuaikan kepada orang tua. Bapak Ibu, anaknya tolong disupport, karena untuk meningkatkan, mengangkat kemiskinan itu cuma satu, pendidikan kuncinya. Kalau kita tidak ada pendidikan, tidak ada ilmu, ya pasti kita susah terus dan kita akan menggunakan otot terus, tidak tahan. Mungkin ini masukan juga, Meranti sudah membebaskan biaya kesehatan. 100,17% penduduk Meranti berobat tidak ada BPJS, cukup pakai KTP. Betul Bu? Betul atau tidak?
Di desa-desa kalau ada bidan minta duit, lapor Pak Bupati. Kalau dia pegawai negeri, pasti akan pindah dari seberang ke seberang. Kalau dia honorer, pasti saya pecat. Tak boleh lagi minta uang di desa. Semua berobat apapun bentuk penyakitnya, yang berat, yang ringan, yang kecil, semua sudah free. Tak mau di rumah sakit umum, silakan rumah sakit swasta awal bros. Pergi ke sana. Mau di Medan, ya betul, Medan, Jakarta, Batam, Pekanbaru, silakan. Mau 10 bulan di situ pun tak masalah. Jangan takut, tidak perlu mengeluarkan uang dari kocek 1 rupiah pun. Jadi nanti Bapak Ibu juga ini harus tahu, jangan ada yayasan ini nolong-nolong, nggak usah. Ibu cuma dimanfaatkan aja sama warga itu, sama yayasan itu. Nanti yayasan itu minta duit ke sana ke sini, ke sana ke sini. Alasannya untuk membiayai, tak ada. Meranti bermartabat itu tidak boleh minta lagi. Ini saya kasih tahu. Ada tuh organisasi minta keliling-keliling pakai les. Ini 50, 10, 50 kemana-mana. Itu tidak menunjukkan Meranti bermartabat. Makanya kita sudah jaminkan warga Meranti. Itu yang kesehatannya. Belum lagi kejaminkan kesehatannya tenaga kerjanya. Ada 38.000 orang yang di Meranti kerja, kita jaminkan di jaminan sosial tenaga kerja. Nelayan, petani, imam-imam masjid, guru ngaji, tukang azan, semua sudah kita jaminkan. Tukang beca, pedagang pasar, semua kita jaminkan supaya ada rasa aman di masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Mungkin itu saja. Saya sebetulnya ini ada rapat lagi. Saya ini udah habis ya. Saya bisa ini karena Bapak Ibu, saya ada rapat persiapan pengesahan APBD 2023. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Muhammad Adil SH MM. Pembacaan doa dipimpin oleh yang terhormat Bapak Mardio SPDI. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin, sama-sama kita wujudkan sifat kehambaan kita seraya kita berserah diri dan bermohon mudah-mudahan para peserta didik yang sudah dikukuhkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bisa dimanfaatkan untuk memajukan Kabupaten Kepulauan Meranti. Amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina tuhrina maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasku ilaika ya rabbi qaswata qulubina wa kasrata dzunubina wa tula amalina fasada a'malina wa takasulana li ta'at wa hajumana 'alal makhalafat fa ni'mal mustaqa anta ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana dzalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Mardio SPDI. Sebelum menutup acara ini, marilah kita tunjukkan tekad dan wujud bakti untuk negeri kepada para lulusan dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Dengan ucapan Alhamdulillah, kita tutup upacara pelantikan dan pengukuhan lulusan PTT 1 Widya Informatika Angkatan ke-28 tahun ajaran 2021-2022. Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan para tamu undangan yang kami hormati dan penghargaan setinggi-tingginya atas kesediaan untuk menghadiri upacara ini. Terima kasih.